Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zaroh dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus T. Di sini saya akan membahas tugas perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK, dengan tema PPH 21. Pengertian wajib pajak orang pribadi, pengertian wajib pajak orang pribadi atau WPOP. Wajib pajak orang pribadi atau WPOP adalah setiap orang yang menerima penghasilan atau dikenakan pajak secara personal. Berdasarkan profesinya, WPOP diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari usaha. Kedua, WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Kemudian yang ketiga adalah WPOP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per 32/PJ/2015 Pasal 3. Pihak yang wajib menjadi peserta pajak pribadi adalah pegawai, pensiunan, non-pegawai, anggota Dewan Komisaris, dan mantan pegawai. Pengertian wajib pajak badan. Wajib pajak badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Pihak yang termasuk dalam badan adalah perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, badan usaha milik negara atau BUMN, atau badan usaha milik daerah atau BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Elemen pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya Rp500.000 sebulan atau Rp6 juta setahun. Yang kedua, biaya pensiun. Besaran biaya pensiun yang ditetapkan adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Yang ketiga, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Saat ini lebih dikenal sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS. Badan hukum publik yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden, memiliki tugas utama yaitu memberikan jaminan kesehatan nasional untuk seluruh warga negara Indonesia. Yang keempat, iuran yang dikeluarkan setiap bulannya untuk masing-masing jaminan adalah 2% untuk JHT, 1% untuk JP, 0,24% untuk JKK, dan 0,3% untuk JK. Penghasilan kena pajak dan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah jumlah upah pekerja yang akan dikenakan PPH 21 setelah dikalkulasikan dengan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan dan lainnya. Sementara itu, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah komponen penting yang merupakan pengurang jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016 dan PMK Nomor 11/PMK 010/2016. Baik, di sini ada tabel untuk PTKP pria atau wanita lajang, PTKP pria kawin, dan PTKP suami istri digabung. Cara menghitung perhitungan PPH 21. Ada gross, gross up, dan net karyawan. Perusahaan warga negara yang telah bekerja dan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP wajib membayar pajak. Setiap pekerjaan dibebankan biaya jabatan serta elemen penambah dan pengurang lainnya. PPH 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri atau disebut dengan wajib pajak. Ini dia lapisan pajak.
Hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan neto setahun diambil pendapatan tidak kena pajak, yaitu Rp125.400.000 diambil Rp54 juta sebesar Rp71.400.000. Cara hitung PPh 21 terutang setahun pajak progresif. Karena Rp71.400.000 lebih dari Rp50 juta, jadi dibagi 2, ada 5% dan 15%. 5% dari Rp50 juta yaitu Rp2.500.000. 15% dari Rp21.400.000 yaitu Rp3.210.000. Jadinya yang Rp2.500.000 ditambah Rp3.210.000 sebesar Rp5.710.000. Cara hitung PPh 21 terutang sebulan. Rp5.710.000 dibagi 12 bulan, yaitu Rp475.833. Yang terakhir, metode gross up. Cara menghitung perhitungan PPh 21 dengan metode gross up adalah pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode gross up ini lebih rumit. Adapun tunjangan pajak dihitung berdasarkan besaran penghasilan kena pajak atau PKP dengan mengikuti formula lapisan penghasilan kena pajak atau PKP. Lapisan pertama dengan penghasilan kena pajak sebesar 0 sampai dengan Rp47.500.000, yaitu PKP setahun diambil 0 dikali 5 dibagi 95 ditambah 0. Lapisan kedua dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp47.500.000 sampai dengan Rp217.500.000, yaitu PKP setahun diambil Rp47.500.000 dikali 15 dibagi 85 ditambah Rp2.500.000. Lapisan ketiga dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp217.500.000 diambil Rp405 juta. PKP setahun diambil Rp217.500.000 dikali 25 dibagi 75 ditambah Rp32.500.000. Lapisan keempat dengan penghasilan kena pajak lebih dari Rp405 juta, PKP setahun diambil Rp405 juta dikali 30 dibagi 70 ditambah Rp95 juta. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe.